Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa kembali dalam Metro Highlight, program berita mingguan yang menyoroti peristiwa paling menarik dalam sepekan. Janji surga semanis madu bagaikan bunga yang mempercantik kampanye politik. Namun apalah arti sebuah janji bila tak sanggup untuk melunasi saat ditagih nanti? Dalam kontestasi Pilpres 2019 banyak sekali muncul pernyataan bombastis yang kerap memantik polemik. Padahal rakyat berharap rencana-rencana realistis yang akan membawa Indonesia lebih maju untuk 5 tahun berikutnya. Banyak pula pernyataan kontroversial tak berdasar data seperti pepesan kosong yang tak mengandung makna. Survei memang menunjukkan rakyat puas dengan kinerja pemerintah. Sebagian besar responden survei juga menilai ekonomi Indonesia dalam kondisi sedang baik. Tak heran bila elektabilitas kubu petahana terus unggul dari kubu penantang. Dan pemirsa, bersama saya Vera Bahasuan, inilah Metro Highlight selengkapnya untuk Anda. Kita tidak perlu import apa-apa. Jangan sampai apa yang dijanji-janjikan nanti menyesatkan daripada rakyat. Jangan sampai tol ini hanya berdiri sendiri sebagai jalan tol. Semuanya harus diintegrasikan sehingga manfaatnya betul-betul maksimal. Janji politik dari kubu Capres nomor urut 02 kerap memantik polemik. Sejumlah janji dinilai tidak realistis karena tidak berdasar perhitungan matang dan mendalam. Tak hanya janji, kubu Capres nomor urut 02 juga kerap melempar pernyataan kontroversial. Namun tak ada makna di dalamnya selain memicu kegaduhan. Inilah guru, sebuah profesi yang dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Juni tahun ini ada 3 juta guru secara nasional. Dengan jumlah yang tidak sedikit, profesi guru pun sangat seksi untuk dipolitisasi. Adalah Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Capres nomor urut 2 sekaligus elit PKS, Mardhani Alisera, yang diberitakan melempar wacana gaji 20 juta rupiah untuk guru Indonesia. Pernyataan Mardhani muncul dalam deklarasi Emak-Emak Indonesia Jaya atau MAIJA pada 20 November 2018. Menurut Mardhani, kualitas pendidikan harus didukung dengan peningkatan taraf kesejahteraan guru. Bila gaji guru Indonesia 20 juta, Mardhani yakin orang-orang di seluruh dunia datang untuk mengajar anak-anak kita. Menurut PKS, wacana Mardhani Alisera sah-sah saja. Sebagai usulan pribadi Pak Mardhani, saya kira sah-sah saja untuk menaikkan harkat derajat para guru gitu. Namun, Mendikbud Muhadjir Effendi menilai lebih baik fokus menaikkan gaji guru honorer. Tentu saja karena itu ada mekanisme dan sistemnya yang cukup kompleks. Sehingga memang yang harus kita tata sekarang bagaimana supaya pendapatan guru itu ada pemerataan. Kritik lebih tajam datang dari Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf yang menilai wacana Mardhani tidak memperhitungkan kondisi keuangan negara. Kan juga akan mempertanyakan, loh, kalau menjanjikan 20 jutanya gampang, tapi kemampuan fiskal negara ini, pemerintah ini akan bisa nggak memenuhi itu? Senada, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf meminta Mardhani untuk menghitung secara matematis. Jangan sampai apa yang dijanji-janjikan nanti menyesatkan daripada rakyat. Dan kasihan kalau rakyat dijanjikan ternyata tidak bisa memberikan. Berarti kan itu nanti jadi hal yang mengecewakan. Sebelumnya, Capres nomor urut 2 juga diberitakan mengumbar janji untuk menghentikan impor bahan pangan bila memenangi Pilpres 2019. Kita tidak perlu import apa-apa, saudara-saudara sekalian. Kita harus dan kita mampu swasembada pangan. Masih soal perekonomian, belakangan Prabowo juga diberitakan mengkritik paket kebijakan ekonomi jilid 16. Menurut Prabowo, kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo itu memberi peluang pihak asing untuk masuk dan menguasai industri dalam negeri.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menepis tudingan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut paket kebijakan ekonomi jilid 16 lebih menguntungkan pihak asing. Jadi yang direlaksasi itu khusus di bidang industri terkait dengan barang-barang yang sesudah regulasi diluncurkan tahun 2016 yang lalu, itu investornya tidak ada. Baik itu investor UKM, investor domestik maupun investor yang lain. Belakangan Presiden Joko Widodo mencoret kebijakan relaksasi daftar negatif investasi atau DNI. Jokowi memastikan komitmen pemerintah dalam mendukung keberadaan UMKM. Saya pastikan akan saya keluarkan urusan UMKM ini dari relaksasi DNI. Udah. Presiden mencatat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Saat ini 62 juta unit UMKM tercatat telah mempekerjakan sebanyak 116 juta orang. Artinya 80% tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM. Prabowo juga melempar isu ancaman terhadap sejumlah elit sehingga takut mendukungnya. Saat berpidato dalam acara pembekalan relawan di Istora Senayan 22 November 2018, Prabowo menyatakan, "Saya sering kedatangan elit, mereka bilang, Pak Prabowo, kami ingin mendukung Pak Prabowo, tapi kami ditekan, kami diancam." Wakil Presiden Yusuf Kala mengaku bingung menanggapi ucapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal ancaman terhadap elit yang ingin mendukungnya. Ya saya tidak bisa menanggapi itu kalau yang bisa menanggapi kalau Pak Prabowo terbuka siapa, baru kita bisa bertanya. Kalau bicara elit kan macam-macam. Kalau elit pemerintahan seperti ASN memang tidak bisa ikut berkampanye, tidak bisa mendukung siapa-siapa. Itu terlarang gitu. Jokowi nggak punya tradisi seperti itu. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Hasto Kristianto menepis kubu Jokowi Ma'ruf pernah mengancam seseorang untuk memberi dukungan. Ya harus disebut. Kalau menyebut seperti kalau enggak, sekali lagi itu hanya upaya untuk ya melakukan ya semacam ya agitasi lah. Tetapi kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi justru kepemimpinan yang menunjukkan welas asih, rasa cinta kepada rakyat apa adanya. Tidak pernah ada sebuah tindakan kekerasan, mengancam. Yang terbaru, Capres nomor urut 2 mengomentari profesi ojek online. Prabowo merasa prihatin dan sedih dengan jalan hidup anak muda Indonesia yang selepas pendidikan SMA memilih menjadi pengemudi ojek online. Pernyataan Prabowo ini kemudian memicu kontroversi dan menuai protes dari para pengemudi ojek online yang menuntut Prabowo meminta maaf. Sebaliknya, calon Presiden Joko Widodo memuji profesi ojek online sebagai profesi mulia. Baik dari kelompok-kelompok petani, baik dari kelompok-kelompok pedagang kaki lima, baik kelompok-kelompok sopir, baik dari kelompok-kelompok ojek. Ada yang ojek online? Ada, ya. Itu juga sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Pemirsa, Metro Highlight akan segera kembali usai jeda dengan informasi. Dengan rekam jejak pembangunan yang pesat, tak sulit bagi kubu petahana untuk meyakinkan rakyat. Sesaat lagi untuk Anda. Halo, selamat sore pemirsa. Jumpa kembali dalam Metro Highlight, program berita mingguan yang menyoroti peristiwa paling menarik dalam sepekan. Janji surga semanis madu bagaikan bunga yang mempercantik kampanye politik. Namun apalah arti sebuah janji bila tak sanggup untuk melunasi saat ditagih nanti? Dalam kontestasi Pilpres 2019 banyak sekali muncul pernyataan bombastis yang kerap memantik polemik. Padahal rakyat berharap rencana-rencana realistis yang akan membawa Indonesia lebih maju untuk 5 tahun berikutnya.